menurut English dan English dalam bukunya, istilah intelek yaitu kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir dan suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama dalam aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Adapun menurut Kamus Webster New Dictionary of the American Language, istilah intelek ini berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Banyak rumusan tentang inteligensi ini, terutama dalam bukunya Singgi Gunarsa yang berjudul Psikologi Remaja 1991 yang berisikan inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut ke dalam lingkungannya untuk masalah-masalah yang timbul. Kemudian, inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Kemudian, inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Kemudian, ada menurut William Stern, mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru yang dibantu dengan fungsi berpikir. Kemudian juga Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan atau kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Meralhaq dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Ide Wahyu. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan inteligensi. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes tingkat inteligensi yang berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur, kemampuan mental atau kecerdasan atau mental age disingkat ME dan umur kalender atau chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman dengan sebutan Intelligence Quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan beliau adalah IQ sama dengan MA CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak berumur S tahun. Akan didapati nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak S tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan bagi umur 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, di antaranya itu hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya, dan menghitung berapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar. Kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar atau yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara tersebut didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Afifa. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung IQ atau intelijensi seorang anak. Nah, seorang anak bisa dihitung intelijensinya dengan cara yang pertama, memberikan dia beberapa pertanyaan atau soal sederhana. Misalkan,
cara menghitung dari angka 1 sampai 100, dari 1 sampai 10, memberikan perintah untuk menutup pintu, membuka pintu, ataupun menyuruh untuk menyebutkan nama-nama hari ataupun bulan. Semakin banyak pekerjaan atau soal yang bisa dia lakukan, maka semakin tinggi pula poin intelijensi yang bisa dia dapatkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, IQ juga bisa membuat anak dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagi anak yang memiliki poin 70, maka ia memiliki kelainan mental. Yang kedua, jika dia memiliki IQ 71 sampai 85, maka dia adalah anak yang di bawah normal. Kemudian yang ketiga, ada juga yang 86 sampai 115, maka dia bisa dikatakan sebagai anak yang normal. Kemudian jika di atas 116 sampai dengan 145, maka dia bisa dikatakan sebagai anak yang superior. Dan yang terakhir ada juga 145 ke atas, maka anak tersebut bisa disebut dengan anak jenius ataupun anak istimewa. Nah, IQ ini sangat berpengaruh bagi cara berpikir ataupun cara berkembang seorang anak. IQ ini biasanya adalah bawaan dari lahir ataupun juga bisa merupakan faktor eksternal, misalnya karena cara belajarnya, lingkungannya, ataupun cara keluarga mendidiknya dari kecil. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial. Nah, jadi perkembangan sosial ataupun bersosialisasi adalah hal yang paling dasar yang biasanya kita lakukan, di mana ketika kita bersosialisasi, maka di situ kita belajar bagaimana caranya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, kelompok kecil maupun kelompok besar, ataupun bahkan ketika kita beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Nah, kita memulai bersosialisasi itu ketika kita masih bayi, di mana kita sudah melakukan hal-hal sosialisasi yang sangat sederhana. Menurut Piaget, manusia mulai bersosialisasi ketika kita umur ataupun ketika tahun pertama, di mana kita bersosialisasi sangatlah terbatas hanya dengan ibu kita ataupun dengan orang tua kita. Maka beberapa kemampuan ini hanya sangatlah terbatas. Kemudian pada tahun kedua, kita sudah mulai bisa mengatakan tidak mau, tidak ingin, ataupun kita bisa menolak sesuatu. Nah, pada saat kita umur sudah mulai beranjak dewasa, ketika kita mulai belajar di sekolah, maka kita memiliki kemampuan yang lebih luas lagi, di mana kita mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, berinteraksi dengan kakak kelas, guru, ataupun bahkan dengan adik kelas. Dan juga kita di sini sudah mulai memahami apa artinya tanggung jawab, apa artinya kerjasama, apa artinya pandangan A dan pandangan B, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Bahasa, apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau dalam hubungan dengan orang lain, atau dalam kata lain, bahasa juga dapat disebut sebagai alat untuk bergaul. Penggunaan bahasa menjadi sangat efektif ketika seseorang memerlukan alat untuk komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, karena perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti, dan kemudian diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, dan menyusun kalimat sederhana, serta seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Kemudian, perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif atau perkembangan akal, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Kemudian perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Misalnya seorang bayi meniru atau belajar bahasa dari orang tuanya.
Sebenarnya belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak yang berusia 6-7 tahun ketika mereka sedang memasuki usia sekolah. Oleh karena itu, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Kemudian memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekilas akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudian perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, dan ekonomi keluarga, kemudian kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian D, bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum ataupun khusus. Bakat khusus disebut juga dengan talent. Menurut Connie Semiawan, pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya seperti menggambar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Webster. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasarkan atas dalam bidang apa bakat tersebut dapat diterapkan. Seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, dan lain sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat tersebut dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengidentifikasi para remaja yang mempunyai bakat khusus? Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri mereka? Alat-alat apa yang dapat digunakan untuk mengetahui bakat-bakat khusus mereka? Semua informasi ini diperlukan sebelum melakukan upaya pengembangan bakat-bakat khusus remaja. Sampai sekarang, bisa dikatakan belum ada satu tes bakat pun yang mampu mencakup seluruh bakat yang ada pada para remaja. Tes-tes seperti tes intelijensi, Flanagan Aptitude Classification Test, Differential Aptitude Test, dan Mathematical and Technical Test yang disusun oleh Lunning Park pun masih sangat terbatas daerah berlakunya. Hal ini disebabkan tes bakat yang sangat terikat kepada konteks kebudayaan yang berlaku di tempat di mana tes tersebut disusun. Sedangkan begitu juga dengan bakat yang klasifikasi bakatnya tersebut juga terikat kepada konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat tersebut dibuat. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan oleh si anak. Untuk itu sangat diharapkan dari orang tua untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada
orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai bagi siswa tersebut. Sebagai contoh, orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir poin berikut ini. Hobi dan minat anak yang khusus, jenis buku yang disenangi, dan masalah kebutuhan khusus. Ada lagi prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah ataupun guru, dan terakhir cita-cita masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat tersebut mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotorik, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan seseorang. Contoh dalam prestasi hasil belajarnya. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan sekitar anak. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus yang dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.